Masker harus dicabut. Ya, kita lanjutkan lagi polemik kita malam ini. Air mata dari Mina. Saya ke Ustadz Ridwan Yahya lagi. Yang diperlukan oleh jamaah itu ketika kita mendidik mereka di Indonesia atau pelaksanaan manasik. Apakah pelaksanaan ibadahnya atau pemahaman-pemahaman terhadap hal-hal seperti yang disebutkan oleh Bang Saleh dan Ustadz Mukti tadi? Ya, terima kasih Bang Latif. Jadi perlu kita semua sadari bahwa haji ini adalah memfasilitasi orang-orang ke Tanah Suci untuk melakukan suatu ibadah yang sangat mulia. Ya. Sehingga insya Allah peluang dunia akhiratnya haji ini luar biasa gitu. Itu yang kami sadari bahwa dengan memfasilitasi orang-orang haji ini insya Allah pahala akhirat dan ganjaran dunianya sudah di depan mata kita. Oke. Nah oleh karena itu kami memahami bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus dipersiapkan oleh setiap orang yang berangkat ibadah haji. Yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan ilmu, pemahaman, yang ketiga persiapan rohani. Nah itu kami tangkap dan itu yang kami sampaikan pada manasik-manasik. Oleh karena itu kita bukan hanya terfokus pada manasik ibadah, Ya. itu sangat penting, tapi juga pada semua hal yang terkait dengan proses pemberangkatan dari sejak berangkat dari tanah air menuju tanah suci, selama di tanah suci sampai kembali tanah air. Sampai yang kita sampaikan itu masuk di hotel, tata cara menggunakan kunci. Oh, diajarin semua? Diajarin semuanya karena pernah juga ada jemaah itu masuk di toilet hotel Ya. karena tidak pernah lihat di kampungnya itu dikiranya penampungan air. Ya. Jadi taruh pakaiannya direndam di situ. Ya, tuh. ya. Nah, atau pakai air panas kan. Nah, itu Ya. semua harus kita sampaikan dalam manasik itu. Oke, Ya. jadi tidak hanya fokus kepada ibadahnya saja, tapi kemudian soal keselamatan, perlindungan Betul. tadi itu juga diberikan kepada mereka. Ya. Ada pengalaman saya dulu ketika naik haji, orang cenderung tidak mau protes jamaah ini. Karena katanya kalau protes seolah-olah itu mencerminkan apa yang kamu lakukan di Indonesia. Jadi dianggap cobaan-cobaan saja. Jadi sudah sabar saja apa yang kamu bagaimana para askar melakukan itu, barangkali mungkin di Indonesia kita sering marah-marah jadi kita dimarahi oleh askar. Apakah itu perlu juga diberitahu kepada para jamaah itu? Iya, ada hal-hal yang bisa kita protes dan itu bermanfaat. Ada juga hal-hal kalau kita protes nggak ada manfaatnya kan. Ya. Nah jadi kalau yang kita mampu lakukan kita lakukan. Ya, tapi kalau yang akan sia-sia saja, misalnya menghadapi antri yang panjang gitu kan. Nah kita mau ngomel, mau marah-marah, ya nggak pengaruh kan. Oke. Nah oleh karena itu menurut saya yang dikatakan tadi dari DPR bahwa memang regulasinya yang harus kita perkuat. Alhamdulillah selama ini kalau menurut kami regulasi ini sudah bagus. Ya. Nah tinggal kita evaluasi mana hal-hal yang perlu kita perbaiki, mana hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Ya. Oke, baik. Ke Pak Rosidin lagi. Sebagai regulator, pemerintah mungkin bisa melatih para jamaah, kemudian memberikan pelayanan yang dalam domain mereka. Tapi kemudian ada orang lain, ada kerajaan Saudi yang lebih berwenang di sana dalam pelaksanaan ini. Bisa nggak kita punya bargain yang lebih besar karena jemaah kita yang begitu banyak dari Indonesia? Iya, terima kasih Mas Latif. Jadi mungkin kita perlu kembali ke belakang bahwa profil jemaah haji kita itu tidak sama. Sangat beragam, mulai dari yang biasa keluar negeri, Ya. sampai ada yang belum sama sekali keluar dari Termasuk kabupaten. yang mencuci pakaian di dalam toilet tadi itu ya? Betul. Ya. Ya. Jadi begitu masuk pesawat pun kadang-kadang mereka bingung, ya kan? Naik bus bingung, naik pesawat bingung, turun dari pesawat bingung, masuk hotel kuncinya menggunakan kunci kartu, Ya. itu sudah lain sekali dengan ketika mereka di kampung, ya kan? Belum lagi masalah bahasa, tentu ini juga tidak bisa kita hindari terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi pada saat manasik tentu pemerintah Indonesia selalu memberikan kurikulum-kurikulum seperti itu. Bagaimana menjalankan ibadah, kemudian di luar ibadah, bagaimana terkait dengan budaya-budaya Arab gitu kan. Kemudian bagaimana menggunakan kunci tadi, hal-hal yang kecil seperti itu juga menjadi bagian dari pembinaan di
kepada jemaah haji ketika di Indonesia sebelum melakukan ibadah haji, gitu Mas. Oke. Soal usulan tadi, pemanfaatan para mukimin, orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana, apakah itu juga sudah dilakukan oleh Kementerian Agama? Iya, usulan itu bagus dan memang sudah kita lakukan dengan adanya tenaga-tenaga musiman yang selalu kita rekrut dari mahasiswa-mahasiswa, mukimin-mukimin yang membantu operasional pelaksanaan haji di Arab Saudi sana. Mereka tentu saja dari bahasa lebih baik daripada secara umum jemaah haji Indonesia yang kita berangkatkan ke sana. Artinya lebih menolong sebetulnya melibatkan mereka dibanding dengan TPHD-TPHD yang tadi itu. Dari sisi bahasa iya, betul. Dari sisi bahasa operasional ketika berkomunikasi dengan orang Arab tentu itu sangat menolong sekali. Tapi dalam hal lainnya mungkin masih membutuhkan tenaga-tenaga yang memang didatangkan langsung dari Indonesia. Tadi usulan Pak Ketua juga bagus, misalnya terkait dengan tenaga-tenaga TNI, itu memang sangat membantu ketika dalam perlindungan jemaah haji di Arab Saudi itu sangat-sangat membantu. Oke, Gitu. artinya ini usulan ini sudah masuk dalam catatan yang akan disampaikan kepada Menteri Agama ketika pulang, 3 hari lagi kalau nggak salah pulang Pak Menteri ya? Rencana 2 hari lagi. 2 hari lagi, Insya baik. Allah. Oke, ya saya kembali ke Bang Saleh. Apakah bargaining ini terhadap kerajaan Saudi bisa kita tingkatkan? Saya kira bargaining kita lemah. Posisi Republik Indonesia di mata Saudi itu lemah. Saya tidak tahu mengapa gitu, padahal dalam sejarah intelektual muslim di Indonesia, itu Saudi ini itu adalah tempat-tempat kita menuntut ilmu. Banyak sekali ulama-ulama yang dahulu-dahulu terkenal itu belajarnya di sana. Ada Buya Hamka misalnya, itu kan alumni, katakanlah Masjidil Haram, misalnya kira-kira begitu bahasanya. Dan ini nilai-nilai historis yang semacam ini kelihatannya tidak terbuka sampai sekarang. Mengapa saya katakan lemah, Pak? Jadi misalnya soal bagaimana agar tenda-tenda kita dikasih karpet yang bagus-bagus di Arafah misalnya. Iya. Memang betul ada perubahan tahun ini, ada sedikit perubahan. Tetapi dibandingkan dengan jamaah dari negara lain, kita masih lebih rendah. Makanya Menteri Agama ngomong, oh, alhamdulillah ini tenda-tenda kita sudah bagus. Begitu kami datang cek, biasa-biasa saja. Artinya itu masih sekitar 70% daripada yang mestinya kan yang tempat lain kan bisa baru bagus. Negara yang lain itu lebih bagus karena bayarannya lebih mahal atau Saya bagaimana? kira sama, kan ada general service fee namanya, Pak. Jadi kita datang ke Saudi itu bukan gratisan, Pak. Ya. Jadi kita ke sana itu membayar apa yang disebut dengan general service fee. General service fee itu semua prosesi Armina mestinya sudah termasuk di sana. Kemudian termasuk diantaranya mengangkut jamaah dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, Mekah ke Jeddah, sebaliknya. Dan itu semua dibayar, bukannya gratisan. Tetapi memang dikelola oleh muasasah-muasasah yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Nah, satu contoh misalnya, pemerintah kita itu mau membuat klinik, Pak, di Arafah. Dan diperkirakan cuaca akan panas pada waktu wukuf itu. Nah, itu juga sebetulnya tidak ada izinnya. Saya tanya kepada Menteri Agama, kenapa kok kita masih pakai klinik, Pak? Tapi kan tidak dikasih izin sama muasasah. Ya kita dirikan saja, nanti kan mereka kalau melihat bermanfaat, mereka ya sudah didiamkan. Masa seperti itu polanya, Pak? Pada Padahal saat itu hubungan wukuf, antar negara ya? ya ini saya mau jelaskan. Pada saat wukuf itu suhu udara di situ, ya di Arafah itu 51 sampai 55 derajat Celcius, Pak. Dan itu panas yang luar biasa. Nah, pada pukul 3 sore, ya sebelum pukul 3 sore, pada saat wukuf, kemudian pada puncak wukuf setelah selesai khutbah, itu listrik mati di maktab itu. Ya, listrik mati, Pak. Itu AC nggak hidup, kemudian kemarin kita sewa water cooler. Ya, pemerintah kita tuh mau nyewa water cooler di seluruh tenda-tenda yang ada. Kalau listriknya mati, water coolernya mati. Kalau water cooler mati, pasti suhu akan naik, Pak. Ya. Dan itu terjadi, fakta ya, sekitar 1 jam matinya, Pak. Pada jam 3 sore saya ajak kawan-kawan Komisi 8, ayo kita cek ke klinik yang didirikan oleh pemerintah kita. Begitu kami sampai di sana, Pak, itu sudah terkapal 12 mayat dari jamaah haji kita. Meninggal di Arafah. Karena dehidrasi. Dehidrasi, ada yang macam-macam, Pak. Ya, meninggal dan itu ada di situ. Oke. Dan ada 73 orang jamaah kita lagi itu yang ditempatkan di ya katakanlah ya itu tenda-tenda yang mestinya dijadikan untuk musola dan masjid, itu malah dijadikan tempat untuk menampung mereka itu. Ada 73 orang jamaah, itu 12 meninggal, 73 ini tidak sadar, Pak. Rata-rata tidak sadar. Bayangkan, itu sebenarnya fasilitas untuk kesehatan saja kita tidak bisa. Oke. Nah, ini yang saya katakan, ini jangan semua orang dianggap kita. Ini saya pernah mengatakan selain kami mengawasi kawan-kawan
dari Kementerian Agama dan para petugas dan seluruh jamaah, kami juga melakukan diplomasi dengan negara-negara misi-misi haji lain ya. Saya bertemu dengan misi haji dari negara-negara lain. Saya katakan kepada mereka, Pak, kita membawa uang banyak ke Saudi. Bapak tahu nggak sekarang ini 65 triliun uang beredar hanya untuk 1 bulan terakhir ini di Makkah dan Madinah. 65 triliun Pak. Luar biasa, itu uang besar. Jadi itu semuanya datang dari jamaah kita. Artinya kita sebagai jamaah haji yang datang, saya katakan kepada salah seorang misi haji. Ini mestinya ini transportasi jadi masalah ini dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Mengapa pemerintah Saudi tidak membangun rel kereta api saja dari Mekah ke Madinah? Ya. Sehingga semua orang fasilitasnya sama dan lebih cepat. Yang tadinya bisa 6 jam gitu, kalau naik kereta api saya kira 3,5 jam bisa, bahkan 3 jam juga bisa. Kalau kereta cepat. Mengapa? Dan saya katakan Indonesia akan menyumbang berapapun yang Saudi minta untuk membangun rel kereta api. Untuk apa? Ini kan untuk masa depan umat Islam, mengapa tidak? Dan saya akan perjuangkan itu Pak kalau memang itu terjadi. Dan saya yakin Saudi mampu, tetapi kan belum ya. Ada rel kereta api Pak di atas Jamarot. Ini mungkin Mas Muti dan kawan-kawan yang sudah haji itu kan ada Pak. Kereta api yang di atas Jamarot. Dari Makkah ke Mina. Ya, yang di Jamarot itu kan ada Pak. Ya. Itu kan tidak boleh digunakan jamaah lain Pak. Itu hanya digunakan oleh orang-orang Saudi. Ya. Untuk apa dibangun? Ini kita ini dianggap apa? Di dalam Al-Quran dikatakan la Arabiyun wa la Ajamiyun. Enggak ada bedanya Arab dengan Ajam itu. Sama Pak. Ya kan? Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya, jangan-jangan yang 168.800 jamaah haji kita ini lebih banyak yang mabrurnya daripada yang katanya orang Arab itu. Amin. Ini mohon maaf ini jadi agak sarah sedikit tapi mohon maaf sekali. Ya. Ini bukan tujuannya ke arah situ. Ini tujuannya adalah untuk perbaikan. Baik. Nah karena itu saya untuk khusus kasus tadi disebut 2 hari setelah kejadian Mina baru kita boleh melihat akses ke ke Artinya diplomasi jenazah. kita juga lemah. Mestinya pada hari H Ya. begitu ada kejadian itu mesti sudah kita di sana bisa dapat ke sana. Ini coba informasi meninggal dapat dari jamaah lain. Kenapa dia yakin? Karena dia lihat Pak dipijak-pijak kemudian lain sebagainya. Ini si Anu meninggal. Oke. Mestinya itu pemerintah Saudi membuka akses pada semua negara yang menjadi korban. Jangan seperti sekarang ini baru berapa persen yang teridentifikasi. Konon kabarnya ada 5 kontainer lagi yang belum dibuka. Betul, dibawa ke Jeddah Ini kan sekarang. berarti kapan ini mau dibuka? Oke. Nah itu contoh kasus di mana diplomasi kita masih rendah. Saya minta pada pemerintah kita ya itu harus melakukan ini Pak. Jangan langsung bicara dengan Saudi Pak, bicara dengan negara-negara lain. Kan banyak Turki, ya kan kemudian ada India, Pakistan, semua jamaahnya banyak Pak yang berangkat ke sana. Bicara dengan mereka. Kemudian kita mau diapakan ini Saudi. Baru setelah itu kita bicara dengan Saudi baik-baik, kita perbaiki bagaimana ke depan supaya haji kita atau jamaah haji kita bisa lebih teratur, tertib dan nyaman begitu. Baik, saya ke Pak Rasidin sebentar. Apakah masukan ini bisa atau ideal untuk diterima atau bisa dilaksanakan atau sebenarnya sulit karena ini menyangkut yurisdiksi negara lain? Iya, sebenarnya ini masukan sangat bagus Mas Latif. Bagaimanapun umat Islam ini kan harus bersatu dalam menyelenggarakan haji. Tidak ada perbedaan pelayanan antara negara satu dengan negara yang lain gitu kan. Sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas yang sama, pelayanan yang sama dari pemerintah Arab Saudi gitu kira-kira. Negosiasi kita bisa ditingkatkan ke mereka untuk mendapatkan layanan yang lebih baik? Ya kita harap seperti itu tentu saja. Oke, saya ke Pak Muharram lagi. Pak Muharram, karena membayar mahal biasanya jemaah khusus itu bisa tendanya masuk ke Mina, tadi katanya karpetnya lebih tebal. Apakah memang harus semahal itu baru kemudian kita mendapatkan layanan yang lebih baik? Atau karena kemampuan negosiasi aja dari para travel-travel ini? Ya, Pak Latif, benar bahwa sekarang ini cenderung di Arab Saudi, khususnya juga dalam penyelenggaraan baik umroh maupun haji, justru kami menemukan satu fenomena akan terjadi swastanisasi nih. Ini saya kira juga buat Pak Saleh dengan bapak-bapak perwakilan di Komisi 8 maupun juga dari pihak Kemenak dan juga dari Ormas. Misalnya kami maktab ada kurang lebih dari ada 10 maktab. 8 maktab itu di dekat Jamarat. Di dekat Jamarat. Ya. Semakin dekat jarak ke Jamarat, semakin mahal harganya. Ya. Jadi itu ada 2 maktab dengan harga per jamaahnya saja untuk membayar di situ, itu tenda itu 3.700 real. Ada 1 maktab dengan pelayanan khusus lagi dengan harga 5.000 real. Di luar general service yang kita bayar melalui Kementerian Agama. Semakin jauh ada maktab 116, itu harganya 2.000 real. Itu satu bukti bahwa
terjadi kapitalisasi di dalam penempatan. Itu satu. Yang kedua, di situ pun juga kita bisa mengupgrade segala fasilitas. Mau minta bantal, mau minta karpet yang lebih tebal, mau apa dan sebagainya. Asal nambah uang lagi. Asal nambah uang. Demikian juga dengan bis. Oke. Bis juga kita selain kita yang sudah membayar di general service melalui sistem Nakoba, kita mengupgrade bis itu sendiri dengan kontrak tersendiri di luar daripada biaya yang sudah kita titipkan melalui Kementerian Agama. Kalau dengan general services saja itu tidak mencukupi, kenapa harus ditambah lagi oleh kontrak sendiri? Maka kami akan sama dengan saudara-saudara kita yang dari reguler dan ditempatkan di Muaisim yang posisinya 3 km dari Jamarat. Oke. Gitu kondisinya. Ini yang kemudian Bapak bilang tadi bahwa pemerintah Saudi sudah melakukan kapitalisasi, bahwa seperti halnya masuk ke daerah wisata, semakin membayar mahal, semakin dapat pelayanan yang lebih baik. Itu fakta yang kami terima. Baik. Dalam beberapa hal itu sangat nyata ya, di maktab-maktab tertentu yang boleh mungkin barangkali sekali waktu nanti Pak Saleh akan bisa melihat menemukan fenomena yang sama. Pokoknya yang sekitar dekat dengan Jamarat, baik itu Kanada, Amerika, Indonesia, Asia Tenggara ya, itu semuanya mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Besar. Lebih mahal. Jadi negara-negara Eropa itu membayar lebih mahal. Lebih mahal untuk yang maktab-maktab tertentu. Baik Pak Muharram. Ya, Cek, kita istirahat lagi. Sedikit sebelum diskors. Ada keunikan yang juga rahasia Gusti Maha Suci. Apa itu? Kalau saja andai kata bahasa Inggrisnya spouse, bisa pajarkan coba bang tuh bisa bahasa Inggrisnya. Nah, kalau saja kota Mekah atau tanah suci tidak dijadikan tanah suci oleh Gusti Allah, mau apa orang ke sana? Mau lihat apa? Tidak ada yang bisa dilihat. Itulah keagungan Tuhan. Makanya dijadikan tanah suci supaya orang berbondong-bondong. Tidak akan jadi tanah pariwisata. Nah, itulah keunikannya. Tuhan tidak akan salah. Source.